Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih Jemaat GBI Rasuli yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita diperkenankan Tuhan menikmati hari yang baru. Bapak Ibu Saudara terkasih, pasti di antara kita baik suami, istri atau anak-anak, kita punya suatu hal yang menjadi kesukaan buat hidup kita. Mungkin kita suka dengan pakaian yang bagus, kita suka dengan barang yang bagus, kita suka dengan mungkin makanan yang kita memang kadang-kala bukan perkara nilainya, tapi suatu kesukaan dalam hidup kita. Kadang-kala kalau kita ini mengingini apa yang kita sukakan, kemudian tiba-tiba mungkin suami atau istri itu membawa kepada kita barang yang kita sukai atau makanan atau apapun yang menjadi kesukaan, rasanya kita ini senang banget karena kita diberikan. Apalagi kalau yang memberikan itu mungkin suami, istri, teman, sahabat, anak atau orang tua kepada anak, sehingga menjadi suatu kesukaan. Loh, ini senengan saya, oh ini kesukaannya, dia tahu. Bapak dikasih, sudahkah kita tahu apa yang disukai Tuhan dari hidup kita? Ayo kita belajar dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Tapi saya akan baca mulai dari bawah ayat 24. Dengan bunyi firman Tuhan Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Perhatikan, bermegah itu adalah suatu kebanggaan, suatu kesenangan, bahkan mungkin kalau kata yang jelek konotasinya adalah suatu kesombongan. Tuhan perkenankan untuk kita bangga. Mungkin sampai kadang-kadang sombong, yang tidak boleh. Sombong itu ada muatan tinggi hati. Dan ini yang berikut ini dikatakan, boleh Tuhan engkau bermegah, kata Tuhan. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Yaitu bahwa ketika ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan, itu kita boleh bermegah, membanggakan diri. Karena katanya ini, bahwa dia mengenalnya, ketika kita mengenal Tuhan itu seperti ini. Bahwa akulah, kata Tuhan, yang menunjukkan kasih setia. Kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Perhatikan, Tuhan itu suka pertama tentang kasih setia yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu kesukaan Tuhan. Tadi Tuhan ketika memberikan berkat itu menjadi kesenangan Tuhan. Tuhan tidak pernah terpaksa ketika memberikan berkat buat hidup kita. Itu adalah kesukaan Tuhan. Dan Tuhan juga senang tentang keadilan. Juga Tuhan senang terhadap kebenaran. Karena sungguh, kata Tuhan, Yeremia 9 ayat 24 ini, semuanya itu kusukai. Jadi Bapak Ibu kasih, ketika kita bisa mengenal Tuhan dan memahami Tuhan, Tuhan yang punya pribadi suka menunjukkan kasih setia, Tuhan yang suka dengan keadilan, Tuhan suka dengan kebenaran di bumi. Perhatikan, di bumi tempat hidup kita, itu Tuhan menjadi suka. Sehingga kalau kita bawa hidup kita, Tuhan, aku semakin mengenal Engkau, aku semakin memahami Engkau, maka Tuhan itu senang. Demikian seperti saya, kalau saya senangannya pohon keju, saya pulang kerja, tiba-tiba sore istri saya membuatkan pohon keju. Tuhan, Bapak Ibu kasih, nilai pohon keju itu kadang-kadang mungkin tidak sebanding dengan namanya pisahat. Tapi karena saya senang dengan pohon keju itu, saya senang dengan pribadi istri saya. Oh, istri saya tahu saya. Demikian ketika Tuhan menjadi disukakan karena tahu bahwa kita kekasih Tuhan itu memahami, mengenal Tuhan. Kita boleh bermegah. Kenapa kita boleh bermegah? Ini ada satu perkara, ayat ke-23 dikatakan. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Meskipun kita pintar, kita diberikan hikmat marifat, tapi kalau semuanya ini untuk menunjukkan kesombongan, Tuhan tidak senang. Ataulah jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya, karena kita mampu, kita perkasa, kita kuat, kita sombong terhadap kekuatan kita. Tuhan tidak senang. Dan janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Gini, ada ayat 24, ada ayat 23 yang dibandingkan. Kenapa dibandingkan?
Supaya kita tahu bahwa kita boleh bermeganya itu di dalam hal mengenal dan memahami Tuhan. Bapak edukasi, ilustrasi, terakhir sebelum saya akhiri pagi hari ini racingnya, saya sering melihat foto profil, baik mungkin di WA, mungkin di Facebook, atau di apapun medsos. Kalau ada orang mungkin foto dengan orang yang terkenal, misalkan dengan Bapak Presiden Jokowi atau Ibu Risma. Atau mungkin orang itu foto di tempat pemandangan yang bagus, mungkin yang mahal di Maldives, di Raja Ampat. Atau foto di tempat restoran yang mahal, misalkan layar atau apapun yang saya tidak tahu. Sering kita upload di foto profil, sehingga orang lain tergoda untuk melihat. Wih, orang ini kenalannya Pak Jokowi, kenalannya Bu Risma. Wih, orang ini bisa berlibur ke Maldives, ke Raja Ampat. Wih, orang ini makannya di sini, sehingga ditunjukkan orang lain. Mungkin kita kepingin hanya dilihat untuk menunjukkan kita bahwa kita bisa melihat itu. Tapi di balik itu, jangan sampai hal itu mengalahkan ketika engkau mengenal dan memahami Tuhan yang melebihi semuanya itu. Sehingga ketika kita mengenal dan memahami, kita akan tahu Tuhan kita itu Allah pemurah, Allah yang adil, Allah maha benar. Bapak Dosi, satu hal terakhir. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Cari Tuhan, dekat lagi secara pribadi. Haleluya, biarlah hidup kita semakin hari boleh menyukakan Tuhan. Aku mau menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Tuhan memberkati.